Tema kita hari ini adalah seri khotbah di bukit yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi saya ulangi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa itu lemah lembut? Yang nanti berefek kepada memiliki bumi, bumi secara literal, bumi yang diciptakan oleh Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ambil sebuah ilustrasi ini dari internet ya. Sebuah gambar seperti ini. Bagaimana orang bisa menjadi sukses? Itu dimulai dari berpikir, kemudian menganalisa, kemudian merencanakan, setelah itu mencoba. Mencoba, kemudian melakukan sebuah tindakan, dan tindakan lagi, dan terus mengerjakan dan kerjakan, akhirnya menjadi sukses. Semua kita mau menjadi sukses dengan apa yang kita lakukan. Karir kita, pekerjaan kita, perekonomian kita, itu naik, dan menjadi sukses seperti yang kita harapkan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada banyak buku-buku mengajarkan bagaimana kita bisa berhasil di dalam hidup kita. Nah, ini contohnya saja ya, cara cerdas menjadi pengusaha hebat, cara gampang menjadi kaya melalui bisnis, ya, kiat sukses bisnis keluarga, nah, dan berbagai macam hal. Saudara, ini banyak sekali. Saudara berbicara tentang kesuksesan, berbicara tentang bagaimana kita berkembang dan menguasai bumi ini. Bapak Ibu Saudara, itu memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Tuhan memang mau kita itu berhasil. Tuhan mau memang kita ini sukses, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau selama kita di bumi ini, kita berkuasa. Kita menaklukkan bumi ini. Coba kita perhatikan bagaimana Tuhan awalnya menjadikan manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 di situ dikatakan Allah memberkati mereka. Allah memberkati manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian Allah berfirman kepada manusia itu, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Penuhilah bumi, taklukkan bumi ini. Ya saudara, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Kamu jadilah berhasil, kamu jadilah sukses, kamu jadilah taklukkan bumi ini, saudara. Dan kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi Tuhan ingin kita ini memiliki bumi. Kita ini berkuasa atas bumi, kita memenuhi bumi, kita menaklukkannya, kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, ini sama dengan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Tentunya Tuhan ingin kita sukses untuk mencapai semuanya itu. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menegaskan orang yang menguasai bumi, orang yang menaklukkan bumi ini, saudara, adalah orang-orang yang Tuhan inginkan itu adalah memiliki kualitas lemah lembut. Orang yang lemah lembut di sini
adalah orang yang memiliki kualitas untuk sukses. Sukses menjalankan misi Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan bumi ini. Ya, mereka ini akan memiliki bumi. Bumi secara literal, saudara. Bumi secara fisik ini, saudara. Orang-orang seperti inilah, orang-orang yang lemah lembut inilah yang akan memilikinya. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Lemah lembut yang dimaksudkan firman Tuhan itu lemah lembut yang seperti apa? Nah, kata lemah lembut di dalam bahasa Ibraninya itu, saudara, memiliki akar kata yang sama dengan miskin dan rendah hati yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Yaitu anaf, saudara. Menariknya, saudara, coba perhatikan. Matius 5 ayat 3 yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Berbahagialah orang yang miskin. Ini anif. Ini akar katanya sama, saudara, dengan anaf. Di hadapan Allah, karena mereka akan empunya kerajaan surga. Kemudian Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Anaf. Ini sama, anif dan anaf ini akar katanya sama, saudara. Karena mereka akan memiliki bumi. Menariknya apa, saudara? Anif ini akar kata yang sama yang seringkali dipakai secara bergantian bagi orang yang miskin, bagi orang yang rendah hati, bagi orang yang lemah lembut. Efeknya, akibatnya ke depan itu dua-dua memiliki, saudara. Ya. Kalau orang miskin, anif ini, kita sudah belajar ini bicara tentang rendah hati. Orang ini akan memiliki sorga. Kemudian pada ayat yang kelima, berbahagialah orang yang anaf, yang lemah lembut di sini. Di sini efek kedepannya itu akan memiliki bumi, saudara. Jadi sama-sama memiliki. Satunya memiliki surga, satunya memiliki bumi. Jadi orang yang rendah hati dan lemah lembut adalah orang yang memiliki surga dan memiliki bumi, saudara. Dengan kualitas yang sama. Nah, saya percaya, saudara, ketika berbicara tentang Matius pasal 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin. Ini berbicara tentang kondisi batin. Berbicara tentang kondisi jiwa di hadapan Allah, mereka ini mempunyai surga. Namun ketika masuk kepada Matius ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya yakin, saudara, ini kan sebetulnya sama, ya. Orangnya identik sama. Jadi kondisi rendah hati di dalam ini, ketika terekspresi keluar, saudara, jadi ini rendah hati ini di dalam yang tidak kelihatan ini, terekspresi keluar itu menjadi lemah lembut. Ujung-ujungnya bagaimana? Dengan kualitas yang sama anaf ini tadi, mereka ini akan empunya surga dan memiliki bumi. Bumi secara literal ini tadi, saudara. Dan menariknya, saudara, kualitas anaf ini semuanya ada di dalam sosok pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyebut dirinya seperti ini. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan tidak heran, saudara, karakter yang sama ini yang ada di dalam diri Tuhan Yesus ini, efek ke depannya, pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Jadi saudara, anaf ini di dalam diri Tuhan Yesus ini menjadi nyata, begitu ya saudara. Segala kuasa di surga. Yesus itu empunya surga. Dan juga di bumi. Secara literal, saudara. Bumi secara literal. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Nah, kita akan belajar dari Tuhan Yesus tentang makna kelemah lembutan itu. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, sama seperti Yesus, sama seperti aku. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yaitu apa? Yesus tegaskan, memberi nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara, kalau dunia mau menjadi sukses, mau menguasai bumi ini dengan cara tangan besi, dengan cara kekerasan, itu dunia, saudara. Itu raja-raja dunia. Tetapi beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan, Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana dia menjadi penguasa di bumi ini secara literal. Menjadi pelayan. Menjadi hamba. Dengan konsep filsafah hidup apa saudara? Memberi. Aku itu memberi nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, lemah lembut di dalam pribadi Yesus Kristus itu adalah melayani terkait dengan hamba, terkait dengan memberi. Ya, saudara. Ini poin yang pertama yang kita bisa lihat di dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa yang ada di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Saudara, sekali lagi Tuhan ingin kita sukses di bumi ini ya saudara. Namun dengan kualitas lemah lembut. Bukan tangan besi, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan konsep yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melayani. Konsep hamba, konsep memberi nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara, engkau ingin berhasil di dalam hidupmu selama kita di dunia ini, kita belajar untuk meneladani guru kita, Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab juga berbicara tentang tokoh Musa yang disebutkan di dalam Alkitab itu sebagai orang yang lemah lembut hatinya, orang yang anaf, orang yang rendah hati, orang yang miskin di hadapan Allah. Di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, anaf. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Saudara perhatikan, ketika Musa disebut sebagai orang yang anaf, konteksnya apa sih saudara? Konteksnya Bilangan 12 itu adalah Harun dan Maryam, yaitu kakak Musa itu sedang ngatain Musa, saudara.
sedang menghakimi Musa, menyebut Musa ini sebagai orang yang berdosa. Musa ini orang yang tidak baik karena ia telah mengambil seorang perempuan Kus, saudara. Dan Harun dan Miriam ini merasa dekat dengan Tuhan, begitu ya. Dan mereka berani untuk menguatai Musa ini. Kemudian Tuhan itu murka kepada Harun dan Maryam, saudara. Di situ dikatakan di dalam Bilangan 12 ayat 7 sampai 8. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Justru akhirnya saudara, bukannya Musa yang marah, bukannya Musa yang geram terhadap Harun dan Maryam, tapi Yahweh, saudara. Itu yang marah terhadap Harun dan Maryam. Kamu itu kok arogan banget. Kamu kok berani sekali mengatai si Musa ini. Musa ini hamba yang kupilih. Ayat 9 dan 10. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Tuhan mengizinkan ada kusta terjadi pada Miriam. Kemudian Harun berpaling kepada Musa dan mohon kepada Musa, tolong supaya Miriam ini bisa sembuh. Saudara, menariknya, Musa ini tidak dendam. Musa ini tidak marah. Itulah sebabnya konteks Bilangan 12 menyebut Musa itu orang yang anaf. Orang yang lembut, saudara. Sebaliknya Musa itu berdoa, Tuhan sembuhkan Miriam. Tidak heran saudara, Musa ini disebut anaf. Jadi saudara, lemah lembut itu identik dengan tidak dendam. Tidak menyimpan kebencian orang yang sepatutnya kita dendam, sepatutnya kita itu benci. Ini orang yang lemah lembut, saudara. Tokoh berikutnya, saudara, yang disebut di dalam Alkitab Perjanjian Lama sebagai orang yang anaf, itu adalah Daud. Kalau kita baca di dalam Mazmur 40 ayat 18, aku ini sengsara, anaf. Ini akar katanya sama, saudara. Dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Daud menyebut dirinya sebagai orang yang anaf. Saudara, kita lihat ya contoh kasus Daud itu betul-betul lemah lembut. Saudara. Satu hari Daud itu lari dari Yerusalem karena dikejar-kejar oleh Absalom untuk dibunuh. Absalom ini anaknya sendiri memberontak, saudara. Kemudian Simei itu mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai di Barum, keluarlah dari sana seorang dari keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus mengutuki. Terkutuk kamu, anakmu sendiri mau bunuh kamu. Terkutuk kamu. Abisai waktu itu marah, ku bunuh saja. Jangan kau bunuh. Daud berkata, mungkin Tuhan berfirman kepada Simei, kutukilah Daud, biar. Luar biasa Daud, saudara. Daud bisa membunuh Simei pada waktu itu, tapi Daud tidak melakukan. Siapa yang mau menuntut Daud? Tapi Daud tidak lakukan. Setelah itu, saudara, singkat cerita Absalom mati dalam pertempuran. Daud kembali lagi ke Yerusalem. Ya. Kemudian Simei ini datang kepada Daud, minta maaf, ampuni hambamu ini sudah mengutuki. Kemudian Abisai, saudara, berkata, ku bunuh saja ini.
Mengapa anjing mati ini mengutuki Tuanku? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepala. Kubunuh saja ini. Tapi apa kata Daud, saudara? Daud berkata, jangan kau bunuh. Hari ini Tuhan telah memberikan kemenangan kepadaku. Tidak boleh ada yang mati. Wow, saudara. Daud ini luar biasa sekali ya. Bayangkan kalau saudara adalah Daud berhadapan dengan Simei, posisi saudara sebagai seorang raja. Tapi Daud ini luar biasa. Wow, saudara. Luar biasa kan. Hari itu Simei tidak mati loh, saudara. Bahkan dibiarkan tetap hidup oleh Daud. Wow, luar biasa. Tidak heran, saudara, Alkitab menyebut Daud ini Anaf. Daud ini sebagai pribadi yang lemah lembut. Jadi lemah lembut itu identik dengan mengampuni, saudara. Melalui kisah Tuhan Yesus, Musa, Daud, maka kita belajar lemah lembut itu identik dengan melayani, saudara. Menjadi hamba, memberi. Seperti Tuhan Yesus, aku memberi nyawaku menjadi korban tebusan untuk banyak orang. Tidak dendam, tidak benci, mengampuni. Dan kualitas orang-orang yang demikianlah yang Tuhan inginkan sukses untuk memiliki bumi, saudara. Hasil akhirnya orang-orang ini akan memiliki bumi secara literal, saudara. Sukses secara literal, saudara. Ya. Ini yang Tuhan inginkan. Kita berkuasa, kita menaklukkan bumi ini tetapi dengan kelemah lembutan. Bukan dengan tangan besi, bukan dengan kekerasan. Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai dengan 10, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Di mana? Di sorga, bukan di bumi. Jadi memang Tuhan itu menciptakan kita untuk menjadi raja, penguasa di bumi. Menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang sukses di bumi ini, saudara. Dan Tuhan Yesus itu adalah teladan yang sejati dari kelemah lembutan. Musa itu adalah gambaran dari Yesus itu sendiri. Daud itu adalah gambaran dari Yesus itu sendiri. Musa orang berdosa, Daud orang berdosa. Hanya Yesuslah teladan yang sejati. Oleh sebab itu ketika dia bangkit sebelum dia naik, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Betul-betul Tuhan Yesus itu adalah teladan, saudara. Dia adalah teladan kita. Di dalam Matius 10 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, konsep-konsep ini adalah konsep-konsep, saya katakan ini identik dengan lemah lembut. Ya, dengan kerendahan hati. Bisa menganggap orang lain itu lebih utama, lebih penting daripada dirinya sendiri. Bisa belajar untuk melayani, memberi nyawa, memberi. Mungkin konteksnya kita bukan nyawa ya kalau hari ini ya. Tetapi kita bisa memberi apa yang kita punyai itu bagi sesama kita. Nah, saudara, filsafah konsep lemah lembut ini ya, saya dapati
dalam pribadi sosok pengusaha modern, saudara. Walaupun dia tentunya tidak sebanding dengan Tuhan Yesus, ya. Jauh, saudara, ya. Justru, tetapi kualitas ini saya lihat ada pada diri orang ini, sehingga Tuhan izinkan dia, saya katakan, Tuhan izinkan dia untuk memiliki bumi ini. Karena dia sempat menjadi orang nomor 1 terkaya di Cina, saudara. Siapa itu? Kalau dia bisa menjadi kaya, saudara, itu karena Tuhan izinkan. Namun menariknya, saudara, konsep hidupnya itu saya lihat mirip sekali dengan lemah lembut yang kita pelajari tadi. Nanti kita lihat perkataan-perkataannya ya dalam bahasa Inggris, saya cuplik, saudara, nanti kita akan terjemahkan bersama-sama. Ucapan-ucapan dia, pidato-pidato dia, bagaimana dia bisa menjadi sukses, saudara. Jack Ma ini ya, saudara, tentunya tidak asing bagi kita. Coba kita lihat kelemah lembutan dia di dalam menghadapi masa lalu. 30 kali melamar pekerjaan ditolak, saudara. Di antaranya yaitu KFC, saudara. Waktu KFC pertama kali masuk ke Cina, dia berkata seperti ini, ada 24 pelamar KFC. Ketika pertama kali masuk negara Cina, 23 diterima, hanya 1 ditolak. Yang ditolak itu saya. Ya. Waktu dia bilang itu orang semua pada ketawa. Tapi itulah yang dia terjadi. 10 kali melamar, mendaftar di kampus bergengsi Harvard Universitas, ditolak terus, saudara. 2 kali gagal ujian masuk perguruan tinggi dan akhirnya diterima di Hangzhou Teacher College, ya. Ini masa lalu dia. Namun menariknya dari wawancara yang dia lakukan, saudara, dia tidak hidup di dalam kepahitannya itu. Dia tidak malu dengan kegagalannya itu. Tampak ada kelemah lembutan, ya, kualitas kelemah lembutan, dan saya kira Tuhan izinkan itu sehingga dia bisa menjadi orang yang sukses, saudara. Ini, saudara, filosofi Jack Ma, ya. Ini dalam bahasa Inggris, saudara. Saya ingat ketika saya memulai Alibaba. Perhatikan, kami ingin menolong usaha-usaha kecil itu lebih mudah pekerjaan mereka. Perhatikan. Kami ingin menolong. Kemudian yang berikutnya, Alibaba adalah sebuah ekosistem yang menolong bisnis kecil untuk tumbuh. Pekerjaan saya adalah menolong orang-orang untuk punya pekerjaan. Mungkin di antara kita ada yang berkata, gampang Pak Rodi ngomong menolong. Tapi saudara, ada buktinya, saudara. Ini nanti ya, kita lihat lagi ya. Kami ingin menolong pengusaha-pengusaha di Amerika, ya, pemilik usaha kecil, ya, semua brand-brand dan perusahaan besar, kecil, semua untuk dijual kepada para konsumen di Cina. Konsumen Cina mendapatkan produk-produk Amerika. Ini akan menolong, ya, Amerika menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan, ya, ekspor Amerika. Perhatikan, saudara, bahasa yang saya dengar ya setiap kali dia diwawancarai, menolong. Efeknya bagaimana, saudara? Karena dia itu mau menolong, awalnya gagal terus. Efeknya ini, saudara. 3 tahun pertama, kami itu tidak dapat keuntungan apa-apa. Ini dalam wawancaranya dia, ya. 0. Wow, aku tuh tidak punya untung sama sekali. Tetapi ini kami sangat bersemangat untuk mengatakannya dan terus untuk bekerja. Kamu tahu apa yang terjadi? Kata Jack Ma. Saya ingat beberapa waktu ketika saya pergi ke restoran untuk makan malam, seseorang datang dan mencoba untuk
membayar bil saya. Pemilik dari restoran itu datang dan berkata, "Tuan, bil kamu sudah dibayar oleh seseorang dengan catatan kecil." Kemudian Jack Ma itu membaca catatan kecil. "Mr. Ma, saya adalah customer dari Alibaba Group, platform Anda. Saya telah mendapatkan banyak untung, banyak uang. Dan saya tahu kamu itu tidak dapat apa-apa dari saya. Oleh sebab itu saya bayar bil ini untuk kamu." Bayangin, saudara, 3 tahun pertama. Dan orang-orang yang diuntungkan dari orang Cina itu tahu. Apa sih yang didapatkan oleh Alibaba? Tidak ada. Jadi konsep dari Jack Ma ini, awalnya dia membangun bisnisnya itu cuma pengen menolong bagaimana orang mendapatkan. Saudara perhatikan, di YouTube itu ya banyak sekali wawancara dia. Ini saya kutip dari YouTube juga, ya saudara, wawancara dia. Konsep dia itu menolong 3 tahun pertama itu tidak dapat apa-apa. Ya saya katakan hanya buat survive, hanya buat hidup saja perusahaan. Tetapi hari ini dia terus naik, saudara. Wow, luar biasa. Kemudian saudara, dia pernah berkata ini ya, jika kamu ingin menang di abad 21 ini, kamu harus memperdayakan orang lain. Kamu harus membuat orang lain itu lebih baik daripada dirimu. Waktu dia berkata seperti itu saya terkejut ya. Ini kan konsep Alkitab. Mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Ini kan konsep Alkitab, saudara. Membuat bagaimana orang lain itu lebih baik daripada dirimu. Maka kamu sukses, kata Jack Ma. Ini Jack Ma ini pakai konsep Alkitab semua, saudara. Kita fokus pada nilai, misi, dan membuat sebuah budaya, kebiasaan di mana orang bekerja untuk menolong yang lain. Menciptakan sebuah budaya, kebiasaan untuk menolong yang lain. Satu hari dia pernah berkata juga, ketika engkau menolong orang, sebetulnya engkau sedang menolong dirimu sendiri. Wow, saudara. Jack Ma ini, saya katakan orang yang memiliki kualitas, ya, masuk lemah lembut. Sehingga Tuhan itu mengizinkan dia untuk menjadi orang yang berhasil. Bahkan sampai hari ini kita lihat, ya saudara, Tuhan masih tetap izinkan dia menjadi pengusaha yang berhasil. Saudara, Tuhan ingin, sekali lagi ya, kita kembali lagi ke nats ini. Tuhan ingin kita itu berhasil karena lemah lembut. Bukan dengan tangan besi, bukan dengan kekerasan. Sekali lagi, kelemah lembutan itu berbicara, Anaf ini berbicara tentang kerendah hatian. Anaf ini berbicara juga tentang mengampuni, melayani, memberi, saudara. Ini ya, tidak dendam, tidak benci, belajar untuk mengampuni seperti Daud bisa memperlakukan Simei secara luar biasa. Sehingga kita tidak heran Tuhan percayakan tahta kerajaan Israel kepada Daud. Karena memang mereka ini memiliki kualitas itu. Musa, Tuhan izinkan juga mengalami menjadi seorang pemimpin, saudara. Karena memang memiliki kualitas lemah lembut ini. Sekali lagi, jangan seperti dunia. Dengan tangan besi, dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami memiliki jiwa yang lemah lembut. Seperti Tuhan Yesus, seperti Musa, seperti Daud. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa sukses
menguasai bumi ini seperti yang Kau inginkan. Engkau memerintahkan kami untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami memiliki jiwa yang lemah lembut. Jika selama ini kami jauh dari kelemah lembutan, kami penuh dendam, kami penuh dengan amarah, kami sulit untuk mengampuni, Tuhan ampuni kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjadi pribadi yang memuliakan Engkau dengan kelemah lembutan. Tuhan berkati jemaat-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.